Hari ini kami memiliki kehormatan untuk menampilkan partisipasi Dr. Hikari Takeda, seorang dokter berusia 92 tahun dengan lebih dari 6 dekade pengalaman. Dr. Takeda menggabungkan ilmu pengetahuan saat ini dengan kebijaksanaan timur untuk memberikan kami nasihat berharga tentang kesehatan. Apakah Anda pernah bertanya-tanya apakah pilihan sarapan Anda bisa merusak kesehatan Anda secara diam-diam setelah usia 60 tahun? Mungkin sarapan harian Anda sedang membantu masalah yang Anda tidak curigai. Nasihat yang diberikan Dr. Takeda di akhir video adalah kata-kata bijak yang dapat mengubah hidup Anda dan membuat Anda lebih lama hidup. Tetaplah sampai akhir dan dengarkan rekomendasinya, hasil dari pengalaman dan pengetahuan ilmiah. Sara dan sarapan berbahayanya. Sara, salah satu pasien Dr. Takeda, tidak pernah membayangkan bahwa bagel dan kopi paginya akan membawanya ke ruang darurat. Aku pikir aku mengalami serangan jantung, katanya kepada dokter sambil memegang dadanya. Sara, seperti banyak orang lanjut usia, tidak tahu bahwa beberapa makanan sarapan dapat berbahaya seiring bertambahnya usia. Elemen sarapan umum. Hari ini, dengan bimbingan Dr. Takeda, kita akan membahas 3 elemen sarapan umum yang mungkin terlihat tidak berbahaya tetapi dapat meningkatkan tekanan darah, merusak ginjal, bahkan meningkatkan risiko penyakit kronis. Apa yang Anda temukan dalam beberapa menit ke depan dapat memperbaiki kesehatan dan vitalitas Anda selama tahun-tahun emas Anda. Sebelum memulai, beritahu kami kota dari mana Anda menonton video ini dan jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk tetap mendapatkan informasi kesehatan yang dapat mengubah hidup Anda dan melindungi Anda atau orang-orang yang Anda sayangi. Bahaya makanan olahan. Sayang, Dr. Takeda memperingatkan kita tentang sarapan saat ini yang didominasi oleh makanan olahan. Sebagian besar orang lanjut usia lebih memilih opsi seperti oatmeal instan, wafel beku, atau sereal kotak karena cepat dan nyaman. Namun, kebenarannya adalah bahwa makanan-makanan ini yang mudah disiapkan dapat berbahaya bagi kesehatan setelah usia 60 tahun. Miguel dan sarapan cepatnya. Miguel, 72 tahun, biasanya memulai paginya dengan oatmeal instan dan roti kemasan. Itu nyaman, katanya, tetapi dokterku menunjukkan angka tekanan darahku dan itu menjadi panggilan peringatan. Seperti banyak orang lanjut usia, Miguel tidak menyadari bahwa pilihan sarapan cepatnya memiliki dampak pada kesehatannya. Bahan berbahaya dalam sarapan. Dr. Hikari Takeda, spesialis kesehatan orang dewasa lanjut usia, memperingatkan kita tentang bahaya beberapa bahan umum dalam sarapan. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi lebih sensitif terhadap beberapa komponen dalam makanan. Apa yang tidak mengganggu Anda pada usia 40 tahun bisa menyebabkan masalah sekarang, jelasnya. Mari kita lihat apa sebenarnya ada dalam sarapan Anda. Oatmeal instan. 1 paket oatmeal cepat dapat mengandung hingga 200 mg garam, cukup untuk sarapan. Jika Anda sudah memiliki tekanan darah tinggi, menambahkan lebih banyak garam dapat berbahaya. Wafel beku, mengandung pengawet yang dapat memburukkan nyeri sendi dan menyebabkan masalah pencernaan. Banyak orang lanjut usia tidak menyadari bahwa setelah usia 60 tahun, ginjal mereka tidak dapat memproses garam dengan efisiensi yang sama. Ini berarti makan bacon atau sosis untuk sarapan menambah tekanan pada ginjal dan dapat meningkatkan tekanan darah. Dr. Takeda sering menemukan masalah ini pada pasien lanjut usia dan menekankan pentingnya mengetahui bahan-bahan dalam makanan harian kita. Pengawet yang ada dalam makanan olahan dapat memicu peradangan dalam tubuh. Peradangan ini dapat menyebabkan masalah jantung, memburukkan artritis, bahkan memengaruhi memori. Banyak pasien Dr. Takeda mengalami peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan dengan menghentikan konsumsi makanan olahan untuk sarapan. Bagaimana dengan makanan olahan, sehat, yang ada di toko? Banyak perusahaan menargetkan orang dewasa lanjut usia dengan menawarkan batangan atau minuman sarapan khusus yang mengklaim kaya akan vitamin dan mineral. Dr. Takeda juga merekomendasikan untuk mengevaluasi produk-produk ini dengan hati-hati. Hanya karena suatu produk mengandung vitamin tambahan tidak berarti itu baik untuk kesehatan. Banyak dari produk ini masih mengandung komponen olahan yang dapat berbahaya bagi kesehatan. Dr. Hikari Takeda menunjukkan bahwa banyak orang lanjut usia lebih memilih minuman sarapan karena kenyamanannya. Namun, sebagian besar minuman ini mengandung pemanis buatan, pengawet, dan bahan kimia lainnya. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan kita menjadi lebih sensitif. Bahan-bahan buatan ini dapat menyebabkan kembung, sakit perut, dan masalah pencernaan lainnya. Bahkan sereal utuh untuk sarapan mungkin tidak seberguna yang dikira. Banyak produk mengandung gula dan pengawet tambahan yang disembunyikan di bawah nama-nama yang rumit. Jika Anda memerlukan kamus untuk membaca daftar bahan, mungkin Anda tidak seharusnya mengonsumsinya. Rekomendasi Dr. Takeda.
Berikut beberapa rekomendasi Dr. Hikari Takeda untuk sarapan sehat. Oatmeal asli. Sebagai ganti oatmeal instan, siapkan oatmeal tradisional pada malam sebelumnya. Ini tidak hanya memberikan lebih banyak nutrisi tetapi juga menghindari aditif yang ada dalam versi instan. Buah segar dan yogurt alami. Pilihlah buah segar dan yogurt alami sebagai ganti sereal bergula. Kombinasi ini tidak hanya lezat tetapi juga memberikan vitamin dan probiotik yang bermanfaat. Roti utuh dengan pure aguakat. Selembar roti utuh dengan pure aguakat adalah pilihan yang lezat dan bergizi yang lebih baik daripada produk olahan. Aguakat kaya akan lemak sehat dan serat, yang akan membantu Anda merasa kenyang dan puas. Dr. Takeda memastikan bahwa perubahan kecil dalam pilihan sarapan Anda dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan jangka panjang Anda. Risiko gula rafinasi. Risiko kedua yang banyak orang lanjut usia tidak sadari adalah makanan dengan kandungan gula rafinasi tinggi. Mungkin Anda berpikir bahwa sarapan manis adalah kenikmatan yang tidak berbahaya, tetapi bagi orang di atas 60 tahun, ini bisa menjadi resep untuk masalah kesehatan serius. Aku pikir rutinitas pagiku sehat, 1 gelas jus jeruk, yogurt manis, dan roti buah, kata seorang pasien. Baru ketika dokterku mendiagnosis saya dengan diabetes tipe 2, saya menyadari seberapa banyak gula yang saya konsumsi setiap pagi. Kemampuan tubuh untuk memproses gula berubah seiring bertambahnya usia, dan lonjakan gula pagi dapat jauh lebih dramatis dan berbahaya daripada ketika kita lebih muda. Seringkali, Dr. Takeda memberi contoh sederhana kepada pasiennya. Sarapan manis normal dapat mengandung lebih banyak gula daripada 4 batang permen. Meskipun terlihat sehat, mari kita lihat apa yang terjadi di dalam tubuh Anda ketika Anda mengonsumsi sarapan kaya gula. Dalam hitungan menit, kadar gula darah Anda meningkat secara signifikan. Untuk menghadapi lonjakan ini, pankreas harus bekerja lebih keras untuk memproduksi insulin. Setelah usia 60 tahun, pankreas kurang efisien, yang menambah stres pada tubuh Anda pada pagi hari, ketika Anda seharusnya bangun tanpa masalah. Yang paling berbahaya adalah apa yang terjadi setelahnya. Sekitar 2 jam setelah sarapan bergula, kadar gula darah Anda turun drastis, yang dapat membuat Anda merasa lelah, cemas, dan mudah tersinggung. Banyak orang lanjut usia kemudian mencari makanan bergula untuk merasa lebih baik, membuat lingkaran setan. Banyak sarapan yang tanpa sehat sebenarnya adalah bom gula yang tersamarkan. Misalnya, yogur berperisa buah dapat mengandung sebanyak gula seperti bola es krim. Jus buah, bahkan tanpa gula tambahan, mengonsentrasi gula dari banyak buah tanpa serat yang memperlambat absorpsinya. Sereal, sehat, untuk jantung. Banyak merek mengandung lebih banyak gula per porsi daripada biskuit coklat. Aku biasa sarapan dengan gelas besar jus apel dan piringan bran beranggur. Aku pikir itu sehat. Sekarang aku tahu itu seperti memulai hari dengan hidangan penutup. Konsekuensi jangka panjang dari makanan kaya gula sangat mengkhawatirkan bagi orang lanjut usia. Ketika kadar gula darah naik turun secara terus-menerus, sistem mengalami stres besar, yang meningkatkan risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, bahkan penurunan kognitif. Selain itu, konsumsi gula tinggi terkait dengan peningkatan peradangan, yang dapat memburukkan nyeri sendi dan artritis. Mungkin sulit untuk menikmati sarapan tanpa gula rafinasi. Kunci adalah memilih makanan yang secara alami manis dan mengandung serat, protein, dan lemak sehat. Nutrisi ini membantu mengurangi absorpsi gula dan mempertahankan kadar gula darah stabil. Mengidentifikasi gula tersembunyi. Dr. Takeda berbagi beberapa teknik sederhana untuk mengidentifikasi gula tersembunyi dalam sarapan. Cari kata kunci. Perhatikan label dan cari kata-kata yang berakhiran osa, seperti fruktosa, glukosa, atau dekstrosa. Ini adalah bentuk gula yang berbeda. Sirup dan madu. Sirup, madu, dan konsentrat jus buah mungkin terlihat alami, tetapi memiliki efek yang sama pada gula darah seperti gula rafinasi. Pemanis buatan bukanlah solusi. Studi terbaru menunjukkan bahwa mereka masih dapat memengaruhi kadar gula darah dan bahkan mengubah cara tubuh Anda menyerap gula nyata. Selain itu, banyak orang lanjut usia menemukan bahwa pemanis ini menyebabkan masalah pencernaan. Sebagai ganti pemanis buatan, Dr. Takeda merekomendasikan cara-cara alami untuk memaniskan sarapan Anda. Kayu manis dapat memaniskan makanan tanpa menambahkan gula dan memiliki sifat antioksidan. Buah segar menyediakan kelezatan alami dan antioksidan. Pisang matang dapat memaniskan oatmeal dan menyediakan kalium dan serat. Tujuannya bukan menghilangkan semua gula, tetapi memilih sumber kelezatan alami yang juga menawarkan manfaat nutrisi. Rasa Anda akan beradaptasi dan Anda akan mulai merasakan kelezatan alami makanan yang sebelumnya tidak pernah Anda rasakan. Bahaya lemak jenuh.
Dr. Hikari Takeda mengidentifikasi risiko potensial lain dalam sarapan, lemak jenuh. Mengonsumsi banyak lemak jenuh, terutama pada pagi hari, dapat menyebabkan peradangan di seluruh tubuh. Pada orang lanjut usia, ini sering menyebabkan nyeri sendi, masalah pencernaan, bahkan risiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Keprihatinan lain yang penting adalah dampaknya pada obat-obatan. Banyak orang lanjut usia mengonsumsi obat-obatan pada pagi hari untuk meningkatkan kesehatan jantung atau mengontrol tekanan darah. Sarapan berminyak dapat memengaruhi efektivitas obat-obatan ini. Dr. Takeda telah melihat pasien yang obat tekanan darahnya menjadi kurang efektif karena kebiasaan sarapan berminyak. Manfaat lemak sehat. Telur dapat menjadi bagian dari sarapan sehat. Kuncinya adalah bagaimana Anda memasaknya. Sebagai ganti menggorengnya dengan mentega atau minyak, cobalah merebus atau memasaknya. Telur memberikan protein yang baik tanpa lebih banyak lemak. Dr. Takeda menekankan bahwa perubahan kecil dalam pilihan sarapan Anda dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan jangka panjang Anda. Elena, 71 tahun, telah menemukan cara sederhana untuk mengurangi lemak berbahaya dalam sarapan. Aku mengganti mentega dengan pure aguakat di roti utuhku. Dan sebagai ganti telur goreng dan bacon, sekarang aku makan telur rebus dengan irisan tomat. Aku masih merasa kenyang, tetapi kadar kolesterolku telah membaik dan aku punya lebih banyak energi. Manfaat mengonsumsi lemak yang lebih sehat dalam sarapan tidak terbatas pada kesehatan jantung. Banyak orang lanjut usia mengklaim memiliki pencernaan yang lebih baik, tingkat energi yang lebih stabil, dan penurunan nyeri sendi sepanjang hari. Aku kagum betapa baik aku merasa. Sebelumnya, pada pertengahan pagi aku sudah merasa lelah. Sekarang aku tetap aktif sepanjang hari. Ingat bahwa mengubah kebiasaan sarapan Anda bukan tentang membatasi diri, tetapi mengadopsi pilihan yang lebih sehat yang memberikan Anda energi dan melindungi jantung Anda. Mulailah dengan perubahan kecil. Pertimbangkan untuk mengganti bacon biasa dengan bacon kalkun atau menggunakan aguakat sebagai ganti mentega di roti Anda. Tubuh Anda akan mengucapkan terima kasih dengan meningkatkan kesehatan Anda dan memberikan Anda lebih banyak energi untuk aktivitas yang Anda sukai. Kesimpulan dan saran terakhir. Sekarang setelah kita membahas 3 makanan yang harus dihindari dalam sarapan setelah usia 60 tahun, yang mana yang paling mengejutkan Anda? Beritahu kami di bagian komentar di bawah dan saling membantu untuk memilih sarapan yang lebih sehat. Mengadopsi pilihan sarapan yang lebih sehat tidak berarti harus meninggalkan rasa atau kenyamanan. Mulailah dengan perubahan kecil. Ganti produk olahan dengan makanan utuh, pilih kelezatan alami dari buah segar, atau ganti lemak jenuh dengan pilihan yang sehat untuk jantung. Masa depan Anda akan mengucapkan terima kasih atas peningkatan kesehatan, vitalitas, dan kualitas hidup Anda dalam tahun-tahun emas Anda. Bagikan pengalaman sarapan sehat Anda di komentar di bawah dan jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak tips kesehatan yang dapat mengubah hidup Anda.